Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Siyam dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa Al-Hafidz rahimahullah memiliki istilah dalam kitab beliau, dan hal tersebut beliau utarakan atau beliau ungkapkan atau beliau tulis dalam muqaddimahnya, yaitu pada pembukaan kitabnya sebelum masuk kepada inti pembahasan. Apa yang beliau sebutkan dalam muqaddimahnya ialah pengistilahan apabila beliau selesai menyebutkan hadis, kemudian beliau mengatakan sebagai contoh akhrajahu al-arba'ah au thalathah, dikeluarkan oleh 4 imam atau dikeluarkan oleh 3 imam, atau akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7 imam ahlul hadis. Fal muradu, maka yang dimaksud terhadap istilah Al-Hafidz ketika beliau menyebutkan sebuah hadis itu dikeluarkan oleh 7 imam ahlul hadis adalah Imam Ahmad, wa huwa Ahmad ibn Hanbal, ahadu a'immatil arba'ah. Yang dimaksud dengan 7 yang pertama ialah Imam Ahmad yang tersohor dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad, yang tersohor dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad dalam hal ini ialah kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikelompokkan atas urutan nama sahabat. Kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diurutkan atas urutan kelompok sahabat. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semua hadis dikumpulkan di situ. Hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, semua hadis dikumpulkan di situ, dan seterusnya. Jadi sisi kemudahannya, barang siapa yang menghafal sebuah hadis, lupa lafadznya tapi ingat sahabatnya, maka kembalinya kepada musnad. Kemudian yang kedua Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari yang tersohor dengan nisbahnya Bukhari, wa huwa Muhammad bin Ismail.
Imam Bukhari yang tersohor dengan nisbahnya Bukhara, Al-Bukhari, namanya ialah Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, dan beliau termasuk ulama yang membujang. Beliau termasuk ulama yang membujang. Dalam hal ini ialah beliau meninggal belum sempat menikah, disebabkan karena perhatian beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Disebabkan perhatian beliau terhadap Islam dan muslimin. Beda dengan tipe orang-orang yang kadang membujang disebabkan apa? Patah hati, lain. Kalau membujang meninggal belum sempat menikah, patah hati, ini khawatir. Kekhawatiran yang membahayakan kalau kemudian meninggal dihadapkan oleh Allah Jalla wa'ala terhadap malaikatul maut, atau yang diistilahkan munkar dan nakir yang akan menanyakan perihalnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ialah Imam Muslim. Imam Muslim yang juga tersohor dengan namanya. Tersohor dengan namanya ialah Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi atau Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah. Nah, urutan yang diurutkan Al-Hafidh rahimahullah, terhadap pengistilahan ini, karena memang Musnad Imam Ahmad berada pada sebelum Imam Bukhari, dan bukan mengurutkan atas kualitas atau kedudukan secara umum kitab tersebut. Karena kalau bicara kedudukan secara umum, kitab yang terbaik, kitab yang paling akurat, kitab yang paling selamat dalam sisi kualitas hadisnya ialah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, di mana para ulama menjuluki atas kesahihan Imam Bukhari atau kitab Sahih Bukhari, asahul kitab tahta adimis sama' ba'dal Quran, sebagus-bagus kitab yang ada di kolong langit ini, yaitu di atas muka bumi ini, setelah Al-Quran ialah apa? Sahihu Al-Bukhari. Kemudian adapun Imam Muslim, para ulama mengedepankan dalam sisi pengurutannya, di mana Imam Muslim memiliki kelebihan bahwa satu hadis yang beliau dapatkan itu biasanya dikumpulkan rawi-rawi yang ada dan jalan yang menuju kepada hadis tersebut. Adapun kelebihan Imam Bukhari ialah dalam masalah tabwib, dipecahnya, diurainya hadis tersebut dan diambil istinbat, yaitu diambil hadis tersebut kemudian dibuatlah suatu judul, sehingga dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang membaca Sahih Bukhari akan didapatkan di sana mempermudah dalam pelajaran Islam untuk memahami sebuah fikih Islam. Misalnya dalam Kitabul Iman, dalam Kitabul Ilm, terus begitu beliau satu persatu memberikan judul sebuah hadis. Bahkan satu hadis kadang-kadang dipakai oleh beliau rahimahullah sampai 2, 3, 4 judul. Nah, itu semua menunjukkan kepada apa? Kedalaman ilmu beliau. Maka para ulama setelah Imam Bukhari itu mengambil pelajaran dari Imam Bukhari dari sisi tersebut. Dari sisi yaitu pengambilan fikih beliau. Tidak seperti orang sekarang, ngomong dulu baru cari-cari apa? Dalil. Kalau cocok, kemudian semakin berani ngomong. Kalau tidak juga tidak berani mengakui kesalahannya. Para ulama dulu tidak belajar, mempelajari Al-Quran, bagaimana makna yang sebenarnya, dengan kapasitas ilmu yang luar biasa, yaitu ulumul Quran, meliputi tafsirnya, meliputi bahasa Arabnya, kaidah-kaidahnya, usul tafsirnya dan seterusnya. Demikian pula ilmu hadis yang juga urutannya panjang. Ada mustalahnya,
demikian pula ada fikih hadisnya, demikian pula ada disebutkan dengan asbabul wurud, sebab-sebab kenapa turunnya hadis, dan sekian banyak ilmu yang dipakai atau dijadikan para ulama untuk memahami suatu masalah terhadap hadis tertentu. Nah, disitulah kekokohan para ulama dahulu dalam beristinbat. Kekokohan para ulama dahulu dalam beristinbat. Kemudian yang keempat Abu Dawud. Yang keempat ialah Abu Dawud. Dan tersohor dengan kunyahnya yaitu Abu Dawud. Meskipun nama beliau ialah Sulaiman ibnu Al-Ash'ad, tersohor dengan kunyahnya Abu Dawud. Kalau Imam Bukhari tersohor dengan apa? Nisbahnya Bukhari. Imam Ahmad tersohor dengan namanya Ahmad bin Hanbal. Walaupun Hanbal di sini kakek-kakeknya. Jadi kalau ditanya Ahmad bin Hanbal, siapa nama bapaknya? Hanbal. Salah. Ahmad bukan kemudian kakeknya bapaknya Hanbal, tapi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang berikutnya Ibnu Majah. Ibnu Majah. Urutan yang ke-4 atau ke-5 dari 7 imam yang disebutkan Al-Hafidh dalam pengistilahan kalau dikeluarkan 7. Ibnu Majah tersohor dengan Ibnu Majah, sementara nama beliau ialah Muhammad bin Yazid yang dikenal dengan Ibnu Majah. Dan itu laqab, julukan kepada ayahnya Ibnu Majah. Dan Majah itu pakai ha dan bukan tak marbutah, bukan majata, tapi Majah, Ibnu Majah, mim dengan mad, alif dan jim dan ha. Jadi salah kalau kemudian dalam pembacaan Ibnu Majah, tapi Majah. Kemudian yang berikutnya ialah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi juga beliau dalam hal ini kesohoran beliau bukan pada namanya. Kesohoran beliau bukan pada namanya, karena nama beliau ialah Muhammad bin Isa. Nama beliau ialah Muhammad bin Isa, sehingga tersohor bukan karena pada namanya, yaitu At-Tirmidzi nisbah ila Tarammad, yaitu satu Madinah, satu kota. Sama dengan Bukhari, nisbah kepada apa? Negerinya. Kemudian yang terakhir An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i juga demikian, tidak tersohor kepada namanya, karena nama beliau ialah Ahmad bin Shu'aib. Ahmad bin Shu'aib. Demikian pula nisbah Nasa'i, nisbah ilan Nasa, satu negeri di Khurasan, satu Madinah atau negeri di Khurasan. Jadi cukup banyak para ulama al-hadis yang mereka itu nisbahnya terkenalnya itu kepada negeri di mana tinggal, negeri di mana tinggal. Baik, itu pengistilahan kalau dikeluarkan oleh 7. Kemudian kalau Imam Al-Hafidh rahimahullah mengistilahkan sittah, 6. Kalau 6 berarti dikurangi 1. Yang pertama yaitu selain Imam Ahmad, siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian Nasa'i dan At-Tirmidzi, atau Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian kalau disebutkan khamsah, ini penting karena pengistilahan yang ada pada Al-Hafidh. Jadi kalau beliau mengatakan akhrajul khamsah, dikeluarkan oleh 5. Siapa yang dimaksud dengan 5? Kalau dimaksud dengan 5 itu selain 7 tadi, selain Bukhari dan Muslim, selain Bukhari dan Muslim, sehingga masuk siapa?
Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian siapa? Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian kalau dikatakan arba'ah, atau kadang-kadang ketika beliau mengatakan khamsah karena kurang jelas sehingga dikatakan akhrajahul arba'ah wa Ahmad. Akhrajahu al-arba'ah wa Ahmad. Sehingga kalau dikatakan arba'ah maka selain 7 tadi, selain 3 yang pertama, selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. Selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau dikatakan 3, selain 3 yang pertama tadi, yaitu selain Ahmad, Bukhari, Muslim, berarti siapa? Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian At-Tirmidzi, dan selain yang akhir, selain Imam Nasa'i. Jadi kalau dikeluarkan 3 berarti Abu Dawud, Ibnu Majah, dan siapa? Imam At-Tirmidzi. Wa biistilahi muttafaq alaih. Adapun istilah beliau akhrajahu atau muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, yang dimaksud ialah Bukhari dan Muslim. Kenapa terkadang para ulama tidak menyebut Bukhari dan Muslim? Perbedaan istilah muttafaqun alaih dan Bukhari Muslim. Perbedaan ulama ketika mengatakan hadis rawahul Bukhari wa Muslim dan hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih, sahabat yang mengeluarkan sepakat dalam masalah apa? Ucapan, lafaz yang ada, Imam Bukhari dan Muslim sepakat dalam masalah lafaznya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau ada padanya perbedaan, sahabatnya sama, maka dikatakan apa? Bukhari dan Muslim. Itu istilah yang ingin kita sisipkan dalam pelajaran yang lalu. Kemudian yang berikutnya, kita kembali tentang Kitabus Shiyam, dan telah kita ingatkan bahwa kata-kata ataupun judul Kitabus Shiyam istilah fi para ulama, diistilahkan para ulama juga dengan Kitabu apa? As-Shaum. Kitab As-Shaum, kedua-duanya diperbolehkan, Kitabus Shaum atau Kitabus Shiyam. Hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz rahimahullah ialah hadis qala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Telah kita sebutkan tentang kalimat la taqaddamu, bahwa la taqaddamu itu bisa juga dengan apa? La tuqaddimu, atau kalau bentuknya la taqaddamu atau la tuqaddamu dengan mendhammah dan memfathah, la taqaddamu atau la tuqaddamu atau la tuqaddimu atau la tuqaddimu, la taqaddamu atau la tuqaddamu. Ramadhana, jangan kalian mendahului Ramadhan bi shaumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumaini, dengan puasa 2 hari. Jangan kamu mendahului, yaitu puasa Ramadhan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya dengan berpuasa, illa rajulun, kecuali ada pada seseorang. Dan rajulun di sini jins, yaitu kepada laki-laki. Rajulun jins, kepada laki-laki, dan bukan bermakna bahwa di sini wanita boleh, karena tidak ada hadis. Nanti kalau ada pulang hadisnya kan illa rajulun, kecuali seorang laki-laki atau seorang dari kalangan kaum laki-laki. Adapun wanita boleh, karena tidak masuk dalam hadis. Ini jumud, ini pemahaman yang jumud, karena pengistilahan laki-laki dalam syariat apa? An-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu belahan laki-laki dalam masalah ahkam. Wanita itu belahannya laki-laki dalam masalah ahkam. Kalau tidak ada pengkhususan maka asalnya sama. Kalau tidak ada pengkhususan asalnya sama. Laki-laki itu atau wanita itu sama hukumnya dalam
perihal ibadah terhadap laki-laki dalam hal apapun, kecuali ada pengkhususan. Kecuali ada apa? Pengkhususan. Selama tidak ada pengkhususan dalam pelaksanaan ibadah, laki-laki dan wanita sama. Laki-laki dan wanita sama. Nah sekarang kata-kata rajulun ini juga sama. Laki-laki dilarang, wanita juga dilarang. Jadi jangan sampai nanti ini kan untuk laki-laki, wanita boleh. Tidak. Kecuali seseorang, artinya seorang yang kana yasumu sauman. Kecuali ada seorang yang membiasakan dia berpuasa. Membiasakan puasa, fal yasumhu, maka boleh dia berpuasa. Kecuali seorang yang telah membiasakan puasa, untuk kemudian dia berpuasa, maka tidak mengapa dia berpuasa sehari sebelumnya. Dan terjadi yaitu tambahan-tambahan riwayat yang sesungguhnya itu semakin memperjelas, seperti pada Imam Ahmad, illa rajulun kana yasumuhu aw yasumu siyaman, illa rajulun yasumu sauman atau siyaman fayati dzalika ala siyamih. Jadi kata-kata fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat, kecuali seorang yang telah terbiasa dia berpuasa, fayati bisiyamihi, fayati bisiyamihi, atau fayati dzalika ala siyamihi, hendaknya dia tetap menjalankan puasanya. Hendaknya dia tetap menjalankan puasanya. Terkait dengan tambahan yang ada pada riwayat-riwayat yang lain, hadis al-muttafaq alaih, hadis yang pertama ini muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim, tidak bermakna bahwa Al-Hafidz di sini menyimpulkan bahwa hadis tidak dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Tidak demikian. Tetapi beliau ingin menyebutkan hadis pada tingkatan tertinggi, yaitu dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Tidak bermakna bahwa sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim itu tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Terkadang diriwayatkan. Terkadang apa? Diriwayatkan. Nah, sebagai bentuk tambahan, andai kata ada makna lebih yang memperjelas dan tidak ada bentuk penyimpangan, keganjilan, benturan dengan apa yang ada Bukhari dan Muslim, para ulama mengambil sebagai penambahan apa? Tafsir, sebagai bahan memperjelas. Tetapi kalau urusannya tidak ada perbedaan sama sekali, artinya sebuah hadis dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, kemudian Abu Dawud mengeluarkan, At-Tirmidzi mengeluarkan, Ibnu Majah mengeluarkan, Nasa'i mengeluarkan, sekian banyak para ulama mengeluarkan sampai dikenal dengan tis'ah misalnya, tetapi tanpa ada perbedaan, maka yang semacam ini termasuk perkara seorang kurang efektif dalam apa? Dalam memberikan takhrij atau dalam hal mengomentari sebuah hadis. Kadang ada sebuah karya-karya yang mengatakan orang itu seolah-olah dianggap apa? Masya Allah, ilmunya luas sekali. Kenapa? Hadis dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, dia bisa mengeluarkan. Disebutkan Abu Dawud di sini, Imam Tirmidzi mengeluarkan di kitab ini, terus begitu. Padahal tidak ada apa? Manfaatnya. Orang mengira dia berilmu. Ini yang penting. Jadi jangan kemudian seorang terkecoh bahwa dengan mengira sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim kemudian dia bisa menambah yang lainnya yang tanpa ada tambahan, orang mengira bahwa dia itu luas ilmunya. Karena seperti ini bisa dia hafal. Hafalan tidak menunjukkan keluasan apa? Ilmu. Ini harus dipahami. Seorang menghafal utubutis dia hafal, bisa seperti itu. Bahkan bukan hanya menghafal sahabat dan perawinya, sampai diistilahkan para ulama sulasiyat. Menghafal sebuah hadis itu dengan 3 sumber rawi sebelum sahabat. Misalnya seorang menghafal riwayat Abdullah bin Yusuf an Malik an Nafi an Ibnu Umar, kan begitu. Setiap hadis disebutkan begitu. Ini jangan kemudian orang berarti ilmunya luas sekali dan encer sekali hafalannya. Tidak demikian. Sesungguhnya tentang masalah seorang itu
nampak badannya mampu menyebutkan hadis itu di mana dan seterusnya, itu bukan kemudian menjadi ukuran bahwa ada padanya keluasan dalam sisi ilmu. Betul, keluasan dalam sisi pengertian. Itu hafalannya luar biasa. Tetapi ketika ditanya, adakah di situ sesuatu yang berbeda ataukah ada perbedaan? Sehingga tambahan-tambahan yang ada pada selain misalnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya tadi bermanfaat atau justru menyimpang, kan begitu? Atau justru menyimpang, hukumnya bagaimana? Saya tidak tahu, saya cuma menghafal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tadi kekuatan ilmunya tidak seluas para ulama yang memang dalam memahami hadis bukan hanya sekedar penghafalan. Tetapi yang perlu juga untuk kita kenali bahwa ilmu di antara pendukungnya ialah dengan apa? Zaka, yaitu penghafalan. Difahami, andai kata seorang mampu dengan menghafal. Andai kata seorang mampu dengan cara menghafal. Jadi kalau ada sebuah riwayat selain Bukhari Muslim yang telah dikeluarkan Bukhari Muslim dan di situ ada penambahan penjelas terhadap hadis yang ada pada Sahih Bukhari Muslim, para ulama kadang-kadang mengambilnya. Tetapi kalau justru tambahan tadi membuat keganjilan, yaitu justru ada keganjilan, bukan sebagai penambah, tapi dikatakan istilah-istilah riwayatnya apa, misalnya syadz, ada keganjilan. Bahkan kalau sampai yang dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim itu dhaif, maka dikatakan apa? Mungkar. Itu istilah-istilah nanti yang mungkin bisa dicermati lebih dalam lagi dalam pengistilahan mustalah hadis. Kemudian tentang perihal Ramadan, kenapa para ulama ataupun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya jangan mendahului Ramadan itu dengan satu puasa sehari atau dua puasa dalam 2 hari. Ada yang menyebutkan seperti Al-Hafidz rahimahullah menyebutkan tentang perihal illah atau sebabnya. Yaqulu al-hikmatu fi dzalik, kata Al-Hafidz rahimahullah dalam Fath, yaitu Fathul Bari, at-taqawwa bil fitri li Ramadan liyadkhula fihi biquwwah wa nasyar. Ada yang mengatakan bahwa supaya seorang mempersiapkan, jangan loyo dulu baru masuk Ramadan. Jangan loyo dulu baru masuk apa? Ramadan. Jadi kalau mungkin Sya'ban dia telah berpuasa banyak, akhirnya apa? Lemas. Masuk Ramadan sudah apa? Sudah loyo. Tetapi yang semacam ini ada kritisi, yaitu ditinjau ulang. Para ulama tidak menganggapnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan para sahabatnya justru puasa yang paling banyak dikerjakan hampir menyerupai Ramadan kapan? Bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Adapun hadis Abi Hurairah yang disebutkan bahwa idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau kalian telah masuk separuh bulan Sya'ban, akhir separuh bulan Sya'ban, jangan berpuasa, hadisnya dhaif. Imam Ahmad mengatakan mungkar. Jadi hadisnya dhaif, lemah, tidak boleh digunakan sebagai hujjah. Jadi kalau sudah separuh Ramadan, separuh Sya'ban, tahan, jangan berpuasa. Justru sebaliknya boleh. Sehingga ketika dikatakan bahwa inti hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu kedepankan Ramadan dengan sehari berpuasa atau 2 hari berpuasa, supaya kamu siap dalam kondisi kuat, jangan lemah. Kenapa? Bertentangan dengan perbuatan beliau. Beliau puasa dulu. Andai kata perkara benar, maka beliau akan melakukan tidak berpuasa. Andai kata benar, maka beliau tidak berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Maka dalam hal ini kata-kata la taqaddamu bi siyami yaumin wala yaumaini, perkara yang diperbolehkan. Ilah yang lain, sebab yang lain, ada yang mengatakan khasyat ikhtilat an-nafl wal fard.
Khawatir terjadi pencampur adukan antara yang sunnah dengan yang wajib. Kekhawatiran terjadi mencampur adukan antara yang sunnah dengan yang wajib. Ini juga perlu ditinjau ulang. Artinya tidak benar. Tidak benar untuk mengatakan sebab kenapa beliau melarang adalah khawatir terjadi pencampur adukan antara sunnah dengan wajib. Karena beliau melakukan puasa Sya'ban. Dan jelas dalam perkara apa? Perbedaan antara sunnah dengan wajib itu dibedakan dengan apa istilahnya oleh para ulama fikih? Dengan niat seseorang. Apakah dia sekarang ini sunnah mengerjakannya ataukah wajib? Itu bisa dilihat daripada niyahnya. Dilihat daripada niat seseorang. Sebagai contoh, seorang misalnya luput, yaitu terjadi kekosongan pada Ramadan, punya hutang istilahnya, terus ingin mengqadha. Tiba-tiba terjadi hari Senin, suaminya puasa, misalnya seorang istri, suaminya puasa Senin. Kemudian sang istri juga mau puasa. Nah, kalau ditanyakan puasa Senin Kamis, Senin atau puasa apa ini? Tidak, saya meniatkan untuk mengqadha. Mana yang membedakan di situ? Niatnya, kan begitu. Masalah niat bahwa saya akan puasa Senin bersama Anda dalam hal ini ialah untuk mengqadha, bukan puasa apa? Seninnya. Kemudian perihal bahwa larangan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Larangan yang di situ pertama, sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikutnya, yaitu kalau seorang mengkhawatirkan bahwa puasa tersebut ialah dalam rangka untuk ikhtiyat, kehati-hatian, sehingga akan terjadi di situ sedikit penjelasan kalau kita baca pada hadis yang berikutnya. An Ammar bin Yasir qala An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma al-yawma, barang siapa yang puasa di satu hari, allazi yushakku fi, hari yang dimana dia ragu padanya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah berbuat durhaka. Abul Qasim yang dimaksud di sini ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini yaitu ta'liqan, mu'allaqan, yaitu Imam Bukhari tidak menyebutkan secara sanad, yaitu secara utuh. Itu istilah-istilah yang ada pada Imam Bukhari ketika beliau mengatakan mu'allaq, yaitu menggantung. Seperti kadang-kadang beliau mengatakan qala Imam Bukhari qala Rasulullah, qala Al-Bukhari qala Ammar bin Yasir. Karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ammar bin Yasir, lebih-lebih ketemu dengan Rasulullah. Nah, ini biasa terkadang dilakukan oleh Imam Bukhari karena ada perkara tertentu yang terkadang kenapa beliau tidak menyebutkan di antara yang disebutkan para ulama, terkadang hadis tersebut kekuatannya tidak seperti syarat yang beliau ilzamkan. Kepada diri beliau untuk mengeluarkan sebuah hadis sehingga beliau cantumkan pada Sahih Bukhari. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka beliau terkadang tidak menyebutkan musnadan, yaitu hadis tersebut musnad. Hanya kadang-kadang apa? Mu'allaqan. Dan sebuah hadis kalau disebutkan Imam Bukhari mu'allaqan pada Sahih Bukharinya, itu sudah ada nilai terkhusus bahwa hadis tersebut bukan hadis yang lemah. Yang biasanya para ulama yang lain, ke Abu Dawud dan yang lainnya, itu akan bangkit menyebutkan secara apa? Musnad. Biasanya akan terjadi di sana hadis penyebutan secara sanadnya, yaitu utuh, gambaran dari Imam Abu Dawud sampai kepada Rasulullah, itu disebutkan orang-orangnya, disebutkan semua orangnya, mata rantai hadis, tidak ada yang terputus. Karena kalau ada satu mata rantai hadis itu sempat terputus, terlepas, disebut apa?
secara umum dikatakan apa? Mu'allaq. Dikatakan mu'allaq. Nah, apakah nanti bentuknya munqati'? Apakah bentuknya munqati', terputus? Nah, seperti ini seolah-olah sekilas dihukumi oleh para ulama mustalah, dikatakan kalau mu'allaq berarti dhaif. Kan begitu? Tidak juga. Tidak juga, selama di situ di tempat lain disebutkan secara apa? Mausulan. Secara mausulan. Jadi faktor yang menyebabkan sebuah hadis lemah itu bukan hanya satu faktor. Perlu untuk seorang itu mengetahui sekian banyak faktor yang ada. Sekian banyak faktor yang ada. Bahkan termasuk perkara ini bukan semata-mata seorang telah tahu. Saya sudah menengok kitab ini, semua kitab sudah saya kumpulkan. Hadis semua sudah saya ketahui jalannya. Bisa saja ada sebuah hadis, isyaratnya mungkin pada makhtutah, yaitu apa? Manuskrip, yaitu satu kitab yang belum tercetak. Belum apa? Tercetak. Belum tentu itu semua. Belum tentu itu semua. Seolah-olah zahirnya yang nampak pada sebuah hadis itu seolah-olah ada kelemahan. Mungkin dengan sekian banyak jalan para ulama mensahihkan. Atau sebaliknya, seolah-olah nampaknya sahih karena sebab tertentu para ulama mendhaifkan. Jadi untuk istilah hadis ini lemah, ini sahih, ini mungkar dan seterusnya, bukan istilah seorang seperti ingin apa? Menjual apa? Jual kacang goreng. Tidak juga. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah kemudian seorang dalam posisi safar. Ada yang menggambarkan, Masya Allah saya itu bisa membuat hadis ini sahih dhaif di atas kereta. Bagaimana di atas kereta? Yang dibaca apa kira-kira? Pemandangan kanan kiri. Lihat ada pohon yang roboh dikatakan dhaif, pohon yang dekat dikatakan sahih. Tidak cukup seperti itu. Para ulama siang malam 24 jam mereka itu. Yang dikatakan tawaf di antara kitab-kitab itu pun belum tentu sehari itu bisa kemudian langsung menyimpulkan hadis ini apa dhaif. Kadang harus safar ke negeri lain. Ulama-ulama sekarang yang mereka itu istilahnya i'timadnya, sandarannya kepada kitab, itu pun kadang-kadang masih apa? Terbatas dengan kitab yang ada, Nah, kalau kita naik kereta, di atas kapal bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis, perpustakaan mana yang disediakan oleh kereta dan perpustakaan mana yang disediakan oleh kapal tertentu, bahkan di atas pesawat mungkin. Dan berapa kitab yang kita bawa? Ini yang seharusnya penting seorang memberikan tawadhu. Jangan kemudian begitu gampangnya mengatakan ini sahih, ini dhaif. Jadi kritisi terhadap satu masalah itu perkara yang hendaknya seorang ta'anni. Tidaklah suatu perkara yang gampang untuk mengatakan atas sebuah hadis. Lebih-lebih kalau sebuah hadis mungkin telah disahihkan Imam Bukhari. Bukankah pintu untuk seorang mensahihkan dan mendhaifkan? Sebagian para ulama berpendapat masih terbuka lebar. Tetapi dengan terbuka lebarnya itu sebagian orang tidak punya adab. Seorang tidak punya adab terhadap para ulama. Seorang tidak punya adab terhadap kitab itu sendiri. Bahkan yang wal'iyadu billah terhadap hadis Rasulullah itu sendiri pun seorang tidak memiliki adab yang dimiliki para ulama dahulu. Kita kembali kepada hadis yaitu Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa Imam Bukhari, kata Al-Hafidz, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Di mana Imam Bukhari menyebutkan dalam babnya babu idza ra'aitumu al-hilala, bab kalau kalian telah melihat hilal fasumu, berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Summa qala yaitu hadis tadi, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Dan para ulama ketika menyebutkan hadis Ammar ini juga memberikan judul yaitu bab karahiyati saumi yaumi asyad, bab tentang larangan berpuasa pada hari yang di situ ada seorang padanya keraguan. Baik, kita kembali pada hadis yang awal. Yaitu hadis Abi Hurairah. Seolah-olah dari dua hadis tadi seorang akan menyimpulkan kalau yang ragu
Kalau yang ragu, tidak tahu kapan puasanya, itu yang dilarangkan begitu. Artinya hari ini puasa apa belum? Kemudian dia berpuasa. Dalam rangka untuk hati-hati. Kalau memang hari ini betul-betul puasa, alhamdulillah, kan begitu ya. Jadi saya dapat puasa. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya hanya istilahnya kehilangan sehari tidak makan dan tidak minum. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Adapun dalam perihal la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini, jangan kalian mendahului dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Puasa Ramadan itu didahului dengan sehari atau 2 hari. Illa rajulun, di sini Rasul mengkaitkan adanya istisna, pengecualian, kecuali seseorang yang dia itu apa? Punya kebiasaan kana yasumu sauman dengan menggunakan apa? Pemberitaan masdar yang menunjukkan kepada kekuatan adanya apa? Yaitu kana yasumu, istimrar. Dia dalam posisi menyeringkan, membiasakan. Kata-kata kana dalam fi'il madhi ataupun yang sering kita dapati dalam penjelasan para ulama itu biasanya apa? Penggunaan kepada suatu perbuatan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Adalah seorang yang membiasakan puasa. Apakah Senin Kemis? Contoh, seorang puasa Senin Kemis, tiba-tiba jatuhnya puasa hari Selasa. Boleh bagi dia untuk puasa Seninnya, kan begitu. Puasa jatuh hari Jumat, boleh puasa hari Kamisnya. Seorang yang puasa Ayyamul Bid, yaitu hari apa? Hari pertengahan kalender Hijriyah, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Pertengahan. Ya boleh saja andai kata dia jalankan begitu, karena puasanya akan datang di mana? Di awal Ramadan, kan begitu. Dia mungkin puasa di pertengahan Syaban, boleh saja. Tapi kalau kemudian dia mengerjakannya bukan bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15, mungkin di akhirnya, karena boleh. Dalam masalah praktek puasa Ayyamul Bid yang diistilahkan dengan puasa putih. Puasa putih itu bukan berarti kemudian sahur dan bukanya makan nasi putih saja atau segala macam yang putih itu saja, tidak. Yang dimaksud dengan istilah Ayyamul Bid, puasa putih itu puasa 3 hari setiap bulan. Karena ini fadilahnya luar biasa. Seperti kasaumi dahri, seperti puasa tahunan. Seorang seperti puasa setahun dengan puasa 3 hari tadi. Ini boleh dikerjakan di awal, di tengah atau di akhir. Tetapi seandainya seorang mencukupkan pada tanggal 13, 14, 15, itu lebih utama. Bahkan ketika seorang safar, manakala dia ada kebiasaan, boleh ketika pulang safar kemudian diqadha di hari selain apa? Pertengahan tadi, selain pertengahan tadi. Jadi kita kembali, apabila ada seorang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, seperti Daud, puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak. Sebagai misal, andai kata seperti kemarin terjadi, itu seorang memulai puasa di hari Rabu. Tiba-tiba dia memiliki kebiasaan puasa dan tiba di bulan ini jatuhnya pas hari Selasa dia puasa. Karena mungkin di waktu Ahadnya dia puasa, Seninnya tidak, Selasanya puasa. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dan itu pendapat yang sahih. Meskipun sebagian para ulama ada yang mengarahkan tetap memperhatikan kepada apa? Zahirul hadis. Walaupun dalam masalah zahirul hadis beliau mengecualikan, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi ada yaitu pendapat-pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang mereka itu berpendapat bahwa tidak boleh, bahkan dikatakan diharamkan at-taqaddum bi yaumin aw yaumaini, mendahului dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum apa? Sebelum Ramadan. Naam. Tapi jumhur ulama yajuz as-shaum tatawwu'an. Jumhur ulama membolehkan shaum tatawwu' nisfu min Sya'ban, sehingga dalam hal ini kalau mereka membolehkan puasa separuh Sya'ban hingga akhir, maka termasuk puasa ketika sehari 2 hari sebelum Ramadan
itu pun dijalankan tidak masalah karena apa? Hadis tentang pengkhususan larangan kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban dilarang berpuasa merupakan hadis yang lemah. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. Baik, mungkin pembahasan hadis ketiga, keempat, kelima dan hadis tiga hadis ini kita baca dulu, nanti ada pembahasan khusus yaitu masalah isbat wa al-hilal. Yaqulu al-Hafidz rahimahullah qala wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu, di sini hilal. Dan hilal kata al-Hafidz rahimahullah, hilal yutlaq, hilal ini bisa dijuluki untuk penamaan rembulan ketika muncul hari pertama, kedua dan ketiga. Itu dikatakan hilal. Meskipun istilah yang ada ialah hilal, yang dimaksud ialah bulan yang muncul pertama kali. Hilal, bulan yang muncul pertama kali, itu yang dimaksud. Karena apa? Kalau andai kata kita mengacu kepada dibolehkannya pengistilahan, hari pertama juga dikatakan hilal, kedua hilal, ketiga hilal, orang mungkin melihat hari yang ketiga. Fa idza ra'aitumuhu, kalau dia melihat waktu hari ketiga, puasalah. Berarti dia luput dua apa? Dua puasa. Paham? Jangan kemudian nanti dipahami. Para ulama membolehkan, mengistilahkan, istilah hilal itu dipakai untuk menjuluki rembulan yang keluar, bulan sabit yang keluar di hari pertama, kedua dan ketiga. Tapi ini bukan bermakna untuk membangun suatu apa? Hukum. Membangun suatu hukum. Bagaimana? Kalau seorang melihat hari yang ketiga, saya melihat baru yang ketiga. Kenapa? Karena jelasnya. Terus puasanya kapan? Ya hari ini, karena saya baru melihat hari ini. Nah, tidak boleh. Telah ada orang yang melihat sebelum Anda ketika hari pertama tadi. Berarti Anda luput 2 hari puasa. Nah, tidak, saya melihatnya hari ini. Ya betul lah, Masya Allah sudah besar. Sudah tinggi, sudah besar. Kan begitu. Jadi hilal yang dimaksud dalam istilah hadis ini ialah hari yang apa? Pertama. Yaitu apakah kemungkinan hari ke-30 bulan Sya'ban, yaitu malam ke-30 bulan Sya'ban, ataukah malam ke berapa? Malam yang ke 1 bulan Ramadan, atau setelah daripada 30 bulan Sya'ban. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'affiru, kalau kalian melihat juga berbukalah. Mana affiru ini ialah apa? Hentikan puasa Ramadan. Fa idza ra'aitumuhu fa'affiru, kalau sudah selesai atau melihatnya lagi, kapan itu? Ya akhir Ramadan. Masuk kepada apa? Syawal. Kalau sudah kamu lihat lagi, berhentikan puasa Ramadan. Karena masuk apa? Masuk Syawal. Itu maknanya. Bukan maknanya salah memahami bahasa. Fa idza ra'aitumu fa'affiru. Kalau melihat lagi, berbukalah. Gimana ini? Tadi suruh berpuasa, sekarang suruh berbuka. Karena istilah berbuka puasa kapan? Kalau sudah melihat apa? Sudah melihat bintang? Sudah melihat matahari tenggelam. Itu batasan iftar, batasan buka puasa. Kalau sudah melihat matahari tenggelam, itu apa? Berbuka puasa. Berbeda dengan kaum Syiah. Syiah itu tidak cukup, tunggu dulu sampai ada bintang maghrib yang muncul. Jadi orang sudah berbuka puasa semua karena kehati-hatiannya, diistilahkan apa? Sampai menunggu bintang yang terbit pertama kali, diistilahkan dengan bintang maghrib. Summa qala fa in ghumma alaikum, kalau mendung yaitu pada tanggal 29, ditunggu tidak ada. Melengkapkan fa in ghumma alaikum, kalau awan menutupi kalian tidak sampai mampu melihatnya, faqdurulah, maka perkirakan di sini ialah apa? Genapkanlah. Nanti akan ada riwayat apa? Fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sebagaimana riwayat berikutnya. Summa qala muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa li Muslimin, dan Imam Muslim dengan lafadznya
Fa in ughmiya 'alaikum. Fa in ughmiya 'alaikum. Faqduru lahu 30. Kalau kemudian kalian itu tertutupi oleh awan, maka perkirakan bagi bulan Sya'ban itu menjadi genap 30. Karena bulan perhitungan Hijriyah itu tidak lewat dari 30, antara 29 atau apa? 30. Beda dengan apa? Kalender Masehi, kadang 28, kadang 31. Kalau Hijriyah tidak kurang dari 29 dan tidak lepas daripada 30, yaitu tidak mungkin 31. Walil Bukhari, kemudian Imam Bukhari mengeluarkan fa'akmilu al-iddata 30. Sempurnakan jumlah. Kalau sampai mendung, jangan dipaksa-paksa. Ini termasuk kebiasaan yang sebenarnya kurang bagus. Ada kadang-kadang orang mengatakan, ayo kita melihat. Misalnya apa? Ru'ya, kita melihat hilal. Ada ru'yatul hilal. Di mana tempatnya? Oh, di sana. Betul, iya. Kebiasaan tempat tersebut, seumur-umur itu tertutupi, misalnya bukit tertutupi awan. Katanya bagaimana? Dia sebenarnya terlihat, tapi di bawah minus 2 derajat, sehingga tidak bisa kita lihat. Terus bagaimana? Ya di bawahnya. Andai kata bisa melihat, dia ada. Ya betul. Andai kata ada, siapa yang kemudian kalau mengatakan andai kata ada tidak terlihat? Andai kata ada tidak terlihat. Tapi terus tiap tahunnya itu mengajak orang, mari kita saksikan. Padahal nyata-nyata di tempat tersebut tidak bisa dipakai untuk melihat. Hanya untuk meyakinkan, semangatnya untuk tatbiqus sunnah. Kita terapkan sunnah Rasul. Bagaimana caranya? Memantau Ramadan dengan cara apa? Melihat hilal. Ya akhi, dhaya'al waqt. Kalian sia-siakan urusan kaum muslimin. Bahkan jika ditanya, terus waktu itu kalian sholat maghrib di mana? Ya di pantai. Masya Allah. Di pantainya siapa itu? Ada masjid di situ? Kadang-kadang seorang luput waktu maghribnya karena ingin terus memantau. Tunggu dulu sampai kemudian gelap, orang sudah pulang dari masjid, kita baru berangkat masuk ke masjid sholat maghrib. Ini tidak benar. Kalau memang perkaranya tempat tersebut dipaksa, dengan teropong pun tidak bisa menjebol tadi, apalagi dengan kedua mata yang transparan seperti ini. Serahkan yang semacam ini kepada apa? Orang-orang yang memang punya keahlian. Kecuali kalau di tempat-tempat di situ memang transparan, diperbolehkan semacam ini. Kemudian riwayat yang berikutnya, walahu fi hadithi Abi Hurairah, yaitu Ibnu Umar, tambahan hadis Abi Hurairah. Dan ini termasuk hadis yang penghitungannya di nomor berapa kan ini berarti? Nomor 5. Kan begitu. Mungkin kadang-kadang perbedaan dalam penghitungan hadis yang ada pada Bulughul Maram seperti ini. Kadang para ulama dalam mengurutkan, yaitu penghitungan dalam Bulughul Maram itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan masalahnya. Ada yang menghitung sesuai dengan hadisnya. Dan seperti itu terjadi pada apa? Umdatul Ahkam. Tsumma qala walahu fi hadis Abi Hurairah, fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini menunjukkan bahwa asal mula dalam masalah penetapan kapan Ramadan tiba itu dengan apa? Dengan ru'yah hilal. Dan melihatnya dengan apa? Artinya dengan pandangan yang tanpa alat. Asalnya demikian. Asalnya apa? Demikian. Bahkan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis Umar. Ketika dikatakan, inna qaumun ummi. Kami ini satu kaum ummi. La naktub wala nahsib. Tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung. Sebagian ulama Syekh al-Islam Ibn Taimiyah menyebutkan tentang masalah nahsib, ialah nahsibul hilal. Tidak bisa apa? Menghitung di sini apa? Ilmu hisab. Yang dikatakan tidak menghitung, yang dimaksud ialah mengetahui ilmu hisab. La nahsib di sini apa? Tidak tahu tentang masalah hisab. Sehingga hilal per bulannya itu diketahui dengan cara apa? Bukan dengan ilmu hisab. Sehingga Syekhul Islam mengatakan ini termasuk hadis, yaitu hadis Ibnu Umar, kami kaum ummi. Hadis Ibnu Umar, kami kaum ummi yang tidak bisa menghitung. Kata beliau SAW, asyahru indana, bulan itu menurut kita. Sampai beliau ingin menjelaskan kepada kaumnya itu dengan demikian. Gharaba. Ya dah. Beliau tepukkan tangannya. Demikian. Supaya orang paham.
Jari 10 dipukulkan 3 kali berapa jumlahnya? 30. Semua orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, insya Allah dengan 3 kali begitu paham. Kan begitu ya. Kemudian berikutnya, wa syahru indana kada wa kada wa hakada. Kemudian beliau melingkarkan, melipat ibu jarinya. Sehingga berapa? Kadang-kadang 29. Begitu karena memang tidak bisa menghitung dan tidak bisa apa? Menulis. Yang dimaksud menghitung di sini ialah masalah hisab, ilmu apa? Hisab. Kata Syekhul Islam, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa asalnya pembelajaran kepada umat Muhammad SAW dalam masalah penghitungan pergantian bulan, lebih-lebih masalah penetapan Ramadan itu dengan apa? Ru'ya al-hilal. Ru'ya al-hilal. Tidak diajarkan dalam masalah ilmu apa? Hisab. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar, baik mungkin waktu lewat ya. Baik, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa hadis ini, demikian pula hadis berikutnya sampai hadis nomor 5 atau hadis sampai nomor 5 itu akan berbicara masalah penetapan Ramadan. Baik, mana panitia? Boleh mengambil waktunya sampai 9:30 untuk pertanyaan? Boleh. Kalau boleh dibuka, kalau tidak boleh saya pulang. Baik, sampai 9:30 insya Allah nanti akan disambung sama pelajaran berikutnya. Baik, atau nunggu sampai beliau datang. Silakan, mungkin dari apa yang pelajaran yang kemarin telah kita sampaikan, andai kata ada iskal, jika terjawab hari ini, kalau tidak mungkin kita tunda. Nah, ada soal? Atau saya yang tanya kalau tidak ada? Nah, kalau hadis mu'allaq yang ada pada Bukhari, kalau tidak ada yang tidak menyebutkan bersambungnya gitu, sepertinya kecil kemungkinannya kecil. Rata-rata hadis yang disebutkan mu'allaq, maka para ulama menyebutkan mu'allaq yang ada pada Sahih Bukhari itu sudah ada apa? Ketentraman, keyakinan bahwa hadis ini tidak mungkin Imam Bukhari menyebutkan kalau tidak apa? Musnad. Kalau tidak apa? Musnad. Itu menunjukkan apa? Bentuk, yaitu mempercayakan ilmu kepada ahlinya. Di antaranya ialah adab kepada Sahih Bukhari ialah mempercayakan dan bukan taklid. Bukan diistilahkan taklid. Karena taklid itu posisinya seorang mengikuti suatu pendapat tanpa hujjah. Imam Bukhari memiliki hujjah. Ada sebab kenapa beliau tidak menyebutkan secara musnad, yaitu secara utuh bersambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya ada seorang wanita luput puasa sehari Ramadan tahun lalu, terus tiba-tiba tidak ada kesempatan kecuali di akhir Sya'ban yang kebetulan desas-desusnya besok puasa gitu. Nah, tidak dikatakan berpuasa hari Rabu dan juga tidak termasuk larangan, boleh. Bahkan Aisyah beliau walaupun sebagai Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah, juga begitu, tidak ada kesempatan bagi beliau
Yang kita kenal bahwa para sahabat itu umumnya ialah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Bahkan nanti akan ada insyaallah tentang masalah rincian ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini merupakan satu taujih yang saya pribadi juga belum mendapatkan satu syarah yang lain. Masalah seorang jika mempunyai hutang Ramadan, seorang yang mempunyai hutang Ramadan, kemudian dia ingin puasa Syawal. Puasa Syawal kan keutamanya luar biasa. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia sertai puasa apa? 6 hari Syawal. Faka'anhu kasiyam dahr, seperti puasa setahun. Kenapa seperti setahun? Karena apa? Al hasanatu bi asyri amsalihha. 36 kali 10 berapa? 360, itu seperti setahun begitu. Jadi satu perbuatan dilipatkan 10 kali. Nah kata beliau, barang siapa yang memiliki hutang Ramadan, maka mengqadha dulu. Jangan mendahulukan apa? Mendahulukan puasa Syawalnya. Barang siapa yang tidak ada kesempatan untuk berpuasa, kecuali dia puasa Syawal dan belum mengqadha, maka dia sah puasanya tapi tidak mendapatkan pahala seperti dalam hadis. Bisa dipahami? Barang siapa yang berpuasa Syawal, kemudian dia belum mengqadha dan lewat puasa Syawalnya, karena ingin mengatakan saya mengqadha dulu atau puasa Syawal karena waktunya sudah mau habis ini. Waktu Syawal sudah mau habis. Mana yang saya kedepankan, mengqadha atau Syawal? Kalau saya qadha tidak cukup, kalau saya Syawal cukup tapi saya belum mengqadha. Di situ dikatakan oleh beliau rahimahullah, seorang mendapatkan dalam hal ini sah, yaitu hukum puasanya, dan memiliki keutamaan pahala, tetapi tidak seperti pahala yang disebutkan dalam hadis. Hadis. Kemudian tentang hadis Ammar tadi ya, hadis Ammar bin Yasir, man shoma al-yawma alladhi yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Itu ada asbabul wurud. Mungkin di situ ada catatan di bawah itu. Yaitu dari jalan Silah bin Zufar, seorang tabi'i, qala kunna 'inda Ammar, yaitu Ammar bin Yasir. Kata Silah bin Zufar, seorang tabi'i, kami waktu itu berada pada Ammar bin Yasir. Fa'utiya bisyatin masliyah. Kemudian kami disuguhkan daging kambing bakar. Syah masliyah di sini adalah kambing bakar. Ada kambing bakar. Ini gimana ini? Makan apa tidak? Qala, kemudian Amr mengatakan kulu. Fatanahha ba'dhu al-qaum. Ketika beliau mempersilahkan makan, sebagian ada yang mundur menjauh dari makanan tadi. Faqala inni sha'im. Kemudian yang mundur tadi mengatakan saya puasa. Faqala Ammar, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa sehari yang di situ adalah hari keraguan, yaitu puasa tidak, Ramadan apa bukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Nah, di situ diambil kesimpulan bahwa perihal puasa keraguan, puasa meragukan di sini ialah kalau seorang tidak tahu dan maksud dan niatnya untuk kehati-hatian, ini yang tidak diperbolehkan. Puasa di hari sebelum Ramadan yang seorang untuk jaga-jaga, yaitu ada kabar-kabar katanya besok puasa, saya mau puasa. Kalau memang betul ya alhamdulillah, kalau tidak ya
tidak mengapa. Itu yang tidak diperbolehkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian apabila di negara kita belum melihat hilal, akan tetapi di negara lain sudah melihatnya, bolehkah kita berpuasa dengan ru'yah negara lain? Nah, ini pendapat yang sahih, yang dikuatkan atau termasuk pendapat yang disebarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu nanti ada pembahasan tentang masalah iklim, mataleh itu ya. Perbedaan kedudukan suatu negara. Tapi Allah alam dalam perkara ini, jika satu negara telah melihat maka yang lainnya mengikuti. Mohon penjelasan hukum wanita hamil atau menyusui, apakah dia mengqadha atau boleh membayar fidyah? Naam, sebagian ulama ada yang berpendapat memasukkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, kepada orang yang tidak mampu, bagi mereka fidyah, yaitu membayar fidyah makanan sehari yang misalnya lengkap lauk pauknya kepada seorang miskin. Namun sebagian memasukkan kepada hadits Anas, yaitu tentang apa? Inna Allah azza wa jalla yad'u syatru 'ala al-musafir wa al-murdi' atau 'ala al-humla wal marid wal marda. Allah Jalla wa ala memberikan rukhsah, yaitu tentang masalah rukhsah, separuh keringanannya ialah kepada seorang yang dia itu sakit dan kepada seorang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang sedang hamil. Nah, di situ dari hadis yang saya tadi dimasukkan, disertakan bahwa orang yang hamil atau mungkin dia menyusui yang khawatir atas penyusuannya mengganggu, kalau dia berpuasa mengganggu atas penyusuannya, itu dimasukkan hukumnya kepada orang yang sakit. Nah, orang sakit Allah Jalla wa ala memberikan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit maka ganti, boleh dia batal tapi ganti pada hari yang lain. Wallahu alam, ini yang lebih menenteramkan bahwa bagi seorang yang wanita yang hamil khawatir dengan berpuasa itu khawatir atas janinnya, atas bayinya, atau dia menyusui khawatir atas penyusuannya, itu yang sahih ialah apa? Mengqadha. Bahkan pada sebagian ada yang berpendapat mengqadha dan membayar apa? Fidyah. Tapi yang sahih wallahu alam cukup dengan cara mengqadha saja, tanpa harus menambah fidyah. Kemudian jika harus mengqadha padahal terasa berat karena hampir tiap tahun ia hamil, bagaimana solusinya? Ya, solusinya mengqadha. Tetap mengqadha kalau memang meyakini mengqadha. Kalau memang meyakini itu satu qadha, tetap mengqadha kalau meyakini itu adalah qadhaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang ada keinginan dalam takwa kepada Allah tadi, zahiratan wa batinan, Allah berikan jalan solusinya. Nah. Dan juga ada fatwa dari Syekh Nuzaimin, barang siapa yang memiliki hutang kemudian tiba puasa berikutnya belum mengqadhanya setelah puasa yang ada ini, misalnya seorang punya hutang puasa kemarin kan begitu, tiba-tiba datang puasa hari ini belum sempat mengqadha, bagaimana? Kapan mengqadhanya? Apakah digabung? Hari ini saya puasa sekaligus mengqadha yang lalu? Penggabungan dua apa? Wajib. Yang penting apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, tidak boleh seperti itu. Wajib tidak boleh digabung, wajib. Jangan sampai nanti Anda sholat 1 bulan maghrib, masya Allah, dari mulai jam, misalnya maghribnya jam 6 sampai jam 7, Anda sholat apa tadi? Maghribnya 3 rakaat terus sampai 10 kali. Iya, sedang mengqadha, saya mau pergi jauh-jauh. Insya Allah tidak boleh semacam itu.
Atau kemarin sempat tertinggal, saya sholat maghrib luput 5 kali tidak sholat, sekarang saya kumpulkan di sini dengan kesengajaan. Jadi dikatakan boleh mengqadha setelah selesai Ramadan ini, tetapi dia berdosa. Karena apa? Karena menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya segera dia selesaikan. Sah qadhanya, tapi apa? Falahu its, dia berdosa. Ada orang yang bertanya lagi, orang yang berbuat baik mengqadha saja kok masih berdosa? Ya betul. Hubungannya apa? Hukumannya hukum. Ada orang kadang-kadang sah sholatnya, bagus sholatnya, tapi dia masih berdosa. Masih berdosa. Lahu its. Kemudian, apakah hukum berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadan di lingkungan muslimin? Apakah ada pengecualian di tempat-tempat tertentu seperti terminal, rumah sakit? Dalam perihal jual makanan ini, hendaknya seorang melihat, andai kata perkara itu perkara yang dimana perihalnya justru mengundang seseorang untuk sebagai pintu memberikan pertolongan orang untuk membatalkan puasa, maka hendaknya dia menutup diri. Artinya jangan kemudian beraktivitas di siang hari dalam masalah jual belinya. Jangan beraktivitas jual beli terkhusus dalam masalah makanan di siang harinya. Nah, dan itu semua terkait dengan upaya seorang mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kemudian upaya seorang dalam keadaan untuk semakin menuju kepada ketakwaan, dan masing-masing hendaknya seorang membentengi diri. Jangan kemudian terus nanti ma'isyah saya apa, kerjaan saya apa, kan begitu. Kemudian di sini ada pertanyaan yang terkait dengan haflah ya, peringatan di bulan ini. Afwan, ada pertanyaan yang tidak berkaitan dengan masalah taklim. Hukum ikut mendirikan bendera merah putih di depan rumah untuk peringatan hari kemerdekaan. Dalam hal ini, andai kata di situ tidak sampai kepada seorang tingkatannya ialah diperkarakan, dengan tidak mendirikan tidak diperkarakan, maka tidak mengapa untuk tidak mendirikan. Tapi kalau sampai batasannya, kemudian seorang itu masalah ini bisa dikatakan mungkin mempertanyakan sejauh mana penekanannya, sejauh mana ditekannya seandainya dia tidak mendirikan, itu mungkin memerlukan kepada memerlukan untuk seorang bertanya kepada seorang ahli ilmu. Jangan kemudian istilah daruri itu masing-masing mengukur. Jadi pada asalnya itu perkara yang sesungguhnya tidak diperkenankan dalam sisi tinjauan syariat, tetapi andai kata perkaranya perkara yang memang seorang dalam hal ini sampai kemudian pada tingkatan tidak amannya bagi dia jika dengan cara tidak mendirikan, maka diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan untuk menampakkan syiar kita sebagai yaitu syiar kita sebagai penduduk negara kita. Ada yang membolehkan demikian dengan alasan ini masalah adat, kebiasaan. Tetapi di sana ada fatwa lajnah, komite fatwa yang menyarankan untuk tidak mengikutinya. Kemudian terakhir, apa hukum kultum tarawih? Andai kata perkara itu suatu kebiasaan yang diharuskan, maka mencoba hal-hal tersebut untuk tidak dijadikan suatu perkara yang sebagai keharusan. Tapi jika seandainya saudara ataupun seseorang meminta faidastan sahaka fansahu, kalau anda diminta untuk memberi nasihat, maka lakukan. Seandainya perkaranya itu demikian, maka berikan nasihat yang baik, kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.